Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Setiap umat muslim tentunya mempunyai keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, entah itu umroh ataupun haji. Perjalanan selama di Mekah dan Madinah tak hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi sekaligus menjadi perjalanan spiritual bagi setiap jemaah. Jemaah mempunyai kisahnya sendiri-sendiri, cerita tentang momen-momen penuh haru dan air mata, tentang rasa cinta dan ketulusan yang meluap dalam setiap doa dan amal ibadah. Banyak pula jemaah yang mengalami kejadian buruk yang diyakini sebagai balasan atas perbuatan jahatnya. Pengalaman itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dapat bertaubat dan mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Kejadian aneh yang dialami selama di tanah suci kerap dimaknai sebagai benih keimanan supaya lebih kuat dan kokoh di dalam hati. Pengalaman spiritual usai melaksanakan ibadah haji di tanah suci menarik bagi banyak orang, lantaran Mekah dan Madinah merupakan dua kota suci mustajab terkabulnya sebuah doa. Bukan hanya doa, tetapi banyak jemaah yang merasakan ganjaran langsung dari perbuatan atau perkataan buruk. Kisah ini dikutip dari kanal YouTube Muhammad Sofi Awi. Orang-orang akrab memanggilnya Mas Awi. Mas Awi ini adalah orang Indonesia yang sekarang tinggal di Arab Saudi. Dia bercerita tentang sepupunya yang bernama Ismail, yang bekerja sebagai pendamping jemaah umroh dari Indonesia. Suatu saat, Ismail pernah mendampingi rombongan umroh ke Tanah Suci. Di sana ada seorang jemaah yang merupakan mantan ajudan dari seorang pejabat di Indonesia. Sesaat setelah selesai umroh, mantan ajudan itu bercerita hal yang aneh kepada Ismail. Katanya, selama dia ikut dalam rangkaian perjalanan ibadah ini, dia mengalami hal yang tidak biasa. Ismail mengatakan, salah satu keluarga dari pejabat itu pada saat di Madinah dan ketika akan pergi ke Masjid Nabawi, dia selalu saja demam, sehingga tak pernah sholat di masjid. Kata Ismail mengutip cerita dari mantan ajudan tersebut. Lalu, setelah rombongan sampai di Mekah, saat akan melaksanakan ibadah umroh, salah satu anak mantan ajudan tersebut juga mengalami hal yang aneh ketika akan turun ke pelataran Ka'bah. Saat akan turun, si anak ini terus menangis ketakutan. Setelah ditanya penyebabnya, dia pun menjawab, "Kenapa semua orang-orang yang ada di pelataran Ka'bah itu semuanya berkepala babi?" Kata Ismail mengutip pengakuan dari mantan ajudan tersebut. Akhirnya, mantan ajudan itu tidak jadi melaksanakan umroh karena takut untuk turun ke pelataran Ka'bah dan memilih kembali ke hotel. Namun, ketika ditanya lebih lanjut tentang penyebabnya, mantan ajudan itu menangis dan tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Tapi yang pasti, ada perilaku dari mantan ajudan ini dan keluarganya yang kurang baik. Fenomena seperti ini memang sering kali terjadi di Masjidil Haram. Ada banyak cerita yang tidak rasional yang diceritakan oleh orang-orang saat berkunjung ke sana. Lantas, mengapa bisa demikian? Jadi, kita melihat dari makna kata Masjidil Haram dan mengapa dinamakan haram. Menurut para ulama, di dalam tanah itu berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan kita melakukan berbagai hal seperti berburu, perang, mematahkan tumbuhan, dan lain sebagainya. Termasuk juga haram untuk dimasuki oleh orang kafir. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini." Quran Surat At-Taubah ayat 28. Dengan banyaknya fenomena aneh yang terjadi, seringkali dipercayai orang-orang sebagai balasan langsung atas dosa yang dilakukan sebelum ibadah haji atau umroh. Mereka percaya bahwa setelah menginjakan kaki di Mekah atau Madinah, balasan itu akan langsung terlihat. Kisah nyata ini sering diceritakan oleh para ustadz dalam ceramahnya. Setelah menginjakan kakinya di Mekah, ada sebuah rombongan haji asal Indonesia yang melakukan perjalanan menuju kota Mekah. Setelah bus sampai, satu persatu orang pun turun dari bus itu.
Namun, ketika seorang wanita turun dan menapakkan kakinya di tanah, dia tiba-tiba langsung ambruk dan pingsan. Ketua rombongan pun kaget bukan main, karena si wanita ini sebelumnya telah dicek dan dinyatakan tidak memiliki penyakit fatal apapun, sehingga sangat aman untuk menjalankan ibadah haji. Akhirnya, si wanita yang pingsan ini dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Mekah. Di sana, dokter memeriksa dan mengatakan bahwa si wanita itu dalam kondisi koma. Akhirnya dia pun dirawat di rumah sakit tersebut, sementara rombongan lainnya melanjutkan ibadah hajinya. Hampir sebulan lebih berlalu setelah kejadian itu, dan setelah rangkaian ibadah haji selesai, si wanita belum juga sadar dari komanya. Hingga pada akhirnya, suatu ketika, si wanita ini pun sadar dan langsung menjerit sejadi-jadinya. Sang ketua rombongan mengatakan bahwa si wanita tersebut bercerita banyak hal. Siapa yang menyangka bahwa selama dia koma, sang wanita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditunjukkan deretan siksaan yang tidak bisa digambarkan. Si wanita tersebut mengaku bahwa sebelum dia berangkat haji, dia adalah orang yang sama sekali tidak pernah melakukan ibadah, entah itu sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Dia pergi haji pun gara-gara ikut-ikutan orang saja. Hingga pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegurnya. Akhirnya si wanita itu pun bertaubat sejadi-jadinya dan mengqadha semua sholatnya di depan Ka'bah. Telanjang dan buang air di depan umum. Kisah ini berasal dari Ustadz Hafizur Rahman, seorang ustadz yang berasal dari Lampung. Ustadz ini sering memimpin jemaah umroh. Dia memiliki pengalaman tak terduga yang terjadi pada tahun 2014 silam. Diceritakan bahwa ketika itu dia memimpin jemaah umroh dari Banten. Ustadz Hafiz yang telah berada di Arab Saudi lalu menjemput jemaah umroh dari bandara Jeddah ke Madinah. Dalam rombongan itu, ada seorang ibu yang berusia kira-kira 60 tahunan, tetapi berpakaian nyentrik dan berdandan cukup tebal. Tampilannya sangat mencolok, berbeda dengan jemaah umroh yang lainnya. Ibu ini bersama jemaah lainnya pergi melakukan tawaf di pelataran Ka'bah. Ketika tawaf di putaran ketiga, tiba-tiba si ibu ini mengamuk seperti orang gila. Dia tidak ingin disentuh siapapun dan bersikeras untuk pulang ke tanah air naik ojek. Sang ustadz pun berusaha membujuk ibu tersebut dengan berbagai cara agar dia tenang dan menuruti perkataan ustadz. Dan akhirnya, ibu tersebut berhasil tenang setelah beberapa saat berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Kemudian rangkaian ibadah umroh pun dilanjutkan. Setelah selesai tawaf, jemaah umroh melanjutkan ibadah sa'i, berjalan kaki atau berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Pada putaran terakhir, si ibu ini mendadak kebelet buang air kecil. Ustadz Hafiz dengan sigap langsung mengantarnya ke toilet terdekat. Namun, ibu tersebut tanpa sadar malah buang air kecil di celananya ketika masih di dalam masjid. Ustadz Hafiz kemudian memanggil petugas kebersihan untuk menandai tempat yang terkena najis itu. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke hotel agar si ibu bisa mandi dan ganti baju. Singkat cerita, keesokan harinya, si ibu yang sama kembali bertingkah aneh. Entah ada angin apa, ibu ini tiba-tiba telanjang bulat hingga buang air besar di depan hotel. Polisi pun langsung berdatangan untuk menangani situasi tersebut. Namun ibu itu tetap bersikeras tidak ingin pergi ke kamar hotelnya. Ustadz Hafiz yang melihat situasi ini pun kemudian mengambil alih. Dia menyiram si ibu ini dengan air dingin dan mengancamnya sampai ibu itu ketakutan. Setelah berhasil dibujuk, ibu itu langsung dibawa ke kamarnya bersama jemaah ibu-ibu lainnya untuk dimandikan dan dipakaikan baju. Setelah dipakaikan baju, ibu itu dibaringkan di atas kasur dan diikat dengan tali di tangannya supaya tidak kabur dan membuat malu. Kemudian, salah seorang jemaah umrah menceritakan kisah tentang apa yang sebelumnya dilakukan oleh ibu tersebut. Ternyata, ibu itu dulunya bekerja sebagai pembantu di rumah orang keturunan Tionghoa. Dia menikah dengan majikannya,
Namun ibu itu memakai pelet agar sang majikan jatuh cinta. Selang beberapa tahun setelah dinikahi, sikap suaminya berubah menjadi kasar. Bahkan memanggil istrinya dengan nama binatang. Ibu itu menduga bahwa khasiat pelet yang ia pakai sudah menghilang, sehingga majikannya tidak suka lagi padanya. Di rumah itu, kehidupannya sudah seperti di neraka. Mendengar kisah ini, Ustadz Hafiz pun menarik kesimpulan bahwa pelet itulah yang membuat ibu itu bertingkah gila dan berulah selama perjalanan umroh. Demikian kisah-kisah yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Semoga kisah-kisah ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menjaga sikap sebelum melakukan perjalanan suci seperti umroh dan haji. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah atau keliru datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat untuk membawakan informasi menarik seputar kisah Islami untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.